Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C3. Saya sendiri, Ria Latifah, dan teman saya, Muhammad Yusuf Al-Kamil. Di sini kami ingin membahas atau membenchmarkingkan antara perusahaan BCA dan kantor KPPBC KPU. tipe B Batam. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan kantor Bea Cukai Batam ya. Jadi kantor BC Batam itu memiliki wilayah pengawasan dan pelayanan di wilayah atau yang kita kenal sebagai Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Kota Batam. Selain wilayah FTZ, BC Batam juga mengawasi wilayah yang di luar FTZ seperti Pulau Bulan dan Sambu Belakang Padang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU BC tipe B Batam melaksanakan pelayanan dan pengawasan. Lalu ada penelitian atas keberatan, memberikan bantuan hukum, melaksanakan audit di bidang kepemimpinan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini tugas KPU BC Batam itu sebenarnya telah dilakukan cukup baik. Namun masih ada nih beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa. Itu antara lain itu ini, yang pertama itu penerapan 5S oleh petugas pada loket pelayanan yang belum maksimal. Jadi seperti kita tahu ya, petugas loket pelayanan kan ujung tombak kantor ya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa. Sebenarnya secara umum itu tugasnya nggak jauh beda seperti petugas loket pada perusahaan-perusahaan swasta, yaitu memberikan informasi yang jelas kepada pengguna jasa terkait layanan yang ada di kantor tersebut. Dan fungsi dari petugas loket ini kan vital ya, karena bertemu langsung dengan pengguna jasa. Dan karena langsung bertemu, maka citra kantor terbentuk dari mereka. Nah, hal inilah yang membuat sebenarnya 5S ya, budaya 5S itu senyum sapa, sopan salam santun itu menjadi penting untuk diterapkan dalam melakukan pelayanan. Ya mungkin memang belum adanya SOP terkait itu yang menjadi penyebab, terutama kantor-kantor yang di pemerintahan kan, petugasnya itu belum bisa melayani secara maksimal seperti yang perusahaan-perusahaan swasta lakukan. Jadi jika dikaitkan dengan nilai etika publik, maka dengan memberikan pelayanan dengan 5S, maka diharapkan kan tercapai kepuasan pengguna jasa, sehingga bisa meningkatkan citra dari kantor itu sendiri. Lalu yang kedua itu, jadi di BC Batam itu terdapat namanya klien koordinator ya. Nah itu tugasnya itu memberikan informasi, konsultasi, bimbingan kepatuhan, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, hal ini memang sudah bagus diterapkan sebenarnya. Karena sebagai tempat untuk bertanya kan tentang hal-hal terkait dengan kepabeanan cukai, khususnya bagi pengguna jasa. Itu bertanyanya ke situ. Namun di sini itu belum maksimal karena perannya itu menurutku itu belum kayak kontak center yang ada kayak di bank-bank seperti itu. Seperti itu. Jadi jika hal itu bisa direalisasikan, itu pasti akan sangat berpengaruh besar pada citra Bea Cukai Batam yang makin baik ke depannya seperti itu. Lalu gimana nih pandangan atau pendapat terkait dengan perusahaan yang akan kita menjadi benchmarking ini? Itu Bang BCA, ya silahkan. Ya, kenapa kita mengambil perusahaan Bank BCA? Karena menurut kami, perusahaan BCA ini tuh memiliki kinerja yang baik untuk di benchmarking. Seperti yang kita tahu bahwa Bank BCA ini merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang perbankan yang merupakan dimiliki oleh swasta. Nah, kenapa kita bilang memiliki kinerja yang baik? Itu diantaranya BCA ini memiliki prestasi-prestasi. Contohnya yaitu
Bank Indonesia ini mendapat penghargaan bank terbaik sektor bank swasta devisa di ajang Business Indonesian Award 2020. Dan Bank Indonesia ini juga memperoleh 47 penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2020, di mana banyak kategori yang didapat oleh BCA ini, seperti kategori sebagai Best Contact Center Operation, terus People Development, Technology Innovation, dan lain-lain. Kenapa Bank BCA ini mendapatkan penghargaan tersebut? Karena pelayanan di Bank BCA ini tuh dikenal baik didukung dengan implementasi penggunaan teknologi informasi yang canggih. Contohnya itu pelayanan kecil di Bank BCA ini tuh di front desk-nya pengunjung atau nasabah ini tuh diberikan fasilitas berupa mesin antrean otomatis atau yang dikenal tuh CS digital, di mana pengunjung ini itu nggak perlu datang ke kantor karena mesin antrean itu terletak nggak cuma di kantor banknya, tetapi juga di pusat perbelanjaan seperti itu. Nah, keunggulan dari CS digital ini tuh dia tuh mudah digunain. Terus layanannya tuh dapat diakses 24 jam selama 7 hari. Dan CS ini itu terletak di banyak lokasi, cuma lokasi tertentu aja. Terus layanan selanjutnya itu ada banking from home. Ini tuh salah satu keunggulan dari Bank BCA, di mana kita tuh bisa melakukan pelayanan di rumah, nggak perlu datang ke kantor. Apa itu aplikasi-aplikasinya yang ditawarkan oleh Bank BCA ini tuh ada Klik BCA, My BCA, and BCA Mobile. Itu tuh kita diberikan fasilitas mulai membayar tagihan sampai belanja kebutuhan sehari itu bisa menggunakan BCA. Dari yang prestasi-prestasi atau fasilitas yang disediakan oleh Bank BCA tersebut, itu juga bisa diterapkan di kantor KPU BCA tipe B Batam, dengan menerapkan pelaksanaan layanan prima atau service excellent kepada setiap pengguna jasa dengan menetapkan standar pelayanan sehingga kualitas pelayanan itu dapat meningkat. Menerapkan 5S tentunya dalam melakukan pelayanan kepada pengguna jasa. Juga BCA ini tuh telah memiliki customer service yaitu WhatsApp Bank Vira itu. Nah, itu tuh sangat berguna di mana di daerah Batam itu tidak terpusat tetapi menyebar, jadi akan memudahkan juga para pengguna jasa dalam pelayanannya. Terus pasti dalam menerapkan itu ada hambatan yang dilalui. Nah, hambatan-hambatan tersebut tuh diantaranya tuh sulitnya membuat standar pelayanan yang baku karena perbedaan culture di mana kita sebagai ASN ditempatkan di mana saja. Seperti kita mungkin orang Jawa, terus kita ditempatkan di daerah Sumatera mungkin, atau di Batam itu. Nah, kultur kita di Jawa dan di sana tuh beda. Jika kita mau menerapkan bahasa nasional Indonesia, pun juga belum tentu pengguna jasa di sana tuh memahami bahasa Indonesia dengan baik. Terus juga sulitnya mengubah kebiasaan kerja yang telah dijalani pada suatu organisasi, sehingga tuh petugas tuh udah nyaman melakukan pelayanan itu sesuai dengan budaya di kantor itu yang udah diturun-temurunkan dari senior-senior sebelumnya. Terus perlu penerapan dalam hambatan penerapan itu juga ada perlunya anggaran atau biaya yang lebih untuk merancang sistem customer service WhatsApp dan virtual assistant tersebut. Jadi di kantor BC tersebut tuh mungkin karena kita pemerintahan, jadi anggaran itu menjadi hambatan yang perlu menjadi asistensi kita lah. Terus yang terakhir tuh adanya keterbatasan SDM yang akan merancang sistem tersebut, di mana pegawai SDM itu nggak banyak yang menguasai teknologi. Jadi perlu di training dulu petugasnya
terus memerlukan biaya juga, waktu untuk beradaptasi juga. Nah, eh, karena kita memilih BCA, apa sih nilai aneka di BCA itu yang perlu kita terapkan di kantor BC tersebut? Menurut Yusuf gimana? Jadi ada beberapa nilai aneka yang bisa kita ambil ya, yang bisa diterapkan di kantor itu. Yang pertama itu akuntabilitas, yaitu dengan menerapkan pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja instansi. Lalu yang kedua itu ada nasionalisme, dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat itu berguna bagi kemajuan bangsa dan kestabilan ekonomi negara. Jadi membantu negara nih. Lalu yang ketiga itu ada etika publik. Etika publik di sini itu pemberian pelayanan yang menerapkan etika dan 5S, senyum sapa, sopan santun, sehingga tercapai pelayanan publik yang baik. Lalu ada komitmen mutu, itu terkait dengan perbaikan pelayanan secara terus-menerus guna mencapai kepuasan pengguna layanan. Lalu yang kelima itu ada anti korupsi, itu dengan menerapkan sistem sarana pelaporan whistleblowing system, itu guna mencegah pelanggaran hukum dan fraud. Nah, mungkin itu Nah, aja. kenapa, Ya, kenapa kita tuh mengambil nilai-nilai aneka itu untuk diterapkan di kantor BC tersebut? Itu dari kita mencontoh dari nilai aneka dari perusahaan BCA, di mana BCA ini mempunyai nilai-nilai aneka. Yang pertama itu nilai komitmen mutu dan anti korupsi, di mana BCA ini punya sarana pelaporan, yaitu whistleblowing atau sistem, itu tuh untuk melaporkan terjadinya fraud atau pelanggaran kode etik. Terus di salah satu misi Bank BCA ini tuh yaitu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini tuh termasuk dari bentuk nilai nasionalisme. Dan menurut Yusuf gimana? ya itu sih istilahnya udah bagus lah penerapannya seperti itu. Apalagi jika bisa diterapkan seperti itu.